Kalau menurut gue ya, Ya. kalau Twitter itu saking jujurnya nakutin, Instagram itu saking palsunya nakutin. Bukti bahwa sebenarnya Indonesia tuh biasa-biasa aja dan oke-oke aja dengan LGBTQ. Dari dulu ada acara, ada bancinya, ratingnya tinggi-tinggi aja. Untuk yang percaya rating. Acara apa itu Ya Panji? banyak dong. Banyak dong. Mostly people menganggap itu bisa disembuhkan lewat religion. Face it, motherfucker. Gitu Iya. loh seolah-olah. Masa orang Islam mau nge-fucker? Gila lu. Enggak, orang Kristen. Parah lu. Orang Kristen. Lu gila kali lu. Enggak. Lu kan lu tadi lagi jadi orang Islam. Face it, motherfucker. Enggak, itu gitu. gue lagi menjadi onat. Oh iya. Ah. Gimana? Setnya udah aman? Aman ya. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Pak Onat, senang deh balik lagi. Dengan senang hati Pak Onat. Senang banget ngobrol sama lu. Pak Onat bisa aja. Ya karena lu emang bangsat. Masuk gue bangsat? Iya, lu. Gue orang baik-baik, Nat. Enggak. Oh enggak, orang baik-baik gue. Enggak. Tapi yang gue suka dulu lah, hiduplah Indonesia Maya. Us. Ya, Padahal Anda ternyata di-cancel sama yang Maya. betul. Betul. Harusnya anjing lah hidup anjing lah Indonesia Maya ya. Anjing lu. Anjing lu Indonesia Maya. Kenapa sih? Kok hilang Instagram lu? Ya, karena warga Indonesia Maya. Orang tuh kalau dikasih tools tuh suka dipakai untuk yang enggak. Tools untuk nge-report, tools untuk ngeblok kayak gitu-gitu. Gara-gara kesel, tools itu dipakai untuk nge-report gue, nge-ban Instagram gue, terus Instagram gue sempat hilang berapa hari. Dengan reason apa? Maksud gue orang nge-ban kan ada reasonnya dong. Tuh, tersinggung. Beda Biasa. pendapat. Oh, nggak beda pendapat, tersinggung, beneran tersinggung. Jadi sebenarnya tersinggung terus ada lagi alasan berikutnya. Jadi thread baru aktif kan. Ntar udah aktif nih. Ya, hari pertama thread aktif gue langsung bikin akun. Tapi belum posting apa-apa. Oke. Besoknya gue posting. Apa yang lu Gua posting bilang, isinya? warga Instagram boleh pindah ke thread. Warga Twitter pun boleh ke thread. Betul. Asal jangan warga Facebook aja. Terus gue kasih emoji ketawa. Ceritanya tuh untuk komunikasi tuh gue bercanda. Oh, oke. Dalam hitungan 1 atau 2 jam itu yang nge-reply 4.000 orang. Tweet gue aja jarang-jarang kayak gitu bisa di-reply 4.000 orang. Semuanya marah Ya. sama gue karena kesannya, dan ini beneran nih, mereka bilang gue elitis. Siapa lu? Elitis banget. Nggak mengizinkan kita inainu. Nah terus ada nih satu orang yang keselnya itu nge-reply gue dengan gambar-gambar lucu. Jadi gue pokoknya ada gambar-gambar lucu lah. Tipis-tipis menghina, tipis-tipis lucu. Ya. Terus prinsip gue, kalau lu bercanda, gue balas bercanda. Lu mukul, gue balas mukul. Lu kasih foto lucu, gue balas pakai foto lucu dong. Ya. Saya cari inspirasi foto lucu dari Instagramnya dia. Oke. Ketemu nih foto dia lagi megang handphone. Jadi ada 8 handphone tuh yang kayak gangster tapi foto dia gini, gitu. Gue pikir lucu kan? Gue reply pakai foto dia. Gue dibilang sama mereka doxing. Doxing apa? Doxing itu ngebukain identitas pribadi. Misalnya lu kesel sama orang, terus alamat rumahnya dibongkar, nama istrinya dibongkar, tempat kerjanya dibongkar, Oke. sampai kadang-kadang nomor KTP dibongkar. Itu doxing tuh namanya. Jadi informasi privat dari seseorang yang lu benci, Lu buka di dibuka. medsos. Nah, itu kan bukan informasi privat karena itu foto yang dia posting sendiri, bukan doxing itu. Kan kita semua kan suka posting foto di sosmed kan. Betul. Kalau lu udah posting itu di sosmed, terbuka untuk umum, itu kan bukan informasi pribadi. Betul. Nah, dia nggak kunci Instagramnya. Normal. Nah, tambah marah orang-orang. Tambah marah, diomongin. Sampai ada satu orang di Facebook. Dia nangkap tikus, pakai lem tikus. Terus ditaruh stand up gue di depannya. Nih, gue kasih video stand upnya biar lebih tersiksa lagi gitu. Terus gue anggap lucu, gue sebarin. Dianggap gue nyari, apa istilahnya tuh kalau misalkan nyari simpati di, apa sih, playing victim. Playing victim. Oke. Tambah banyak, akhirnya katanya orang-orang di Facebook tuh, di grup-grup Facebook tuh ada banyak yang marah-marah sama gue dan bikin gerakan untuk nge-report dan nge-ban
Instagram gue, dan itulah yang terjadi. Dan beneran di-ban, Hilang. Berapa hari? Yang pertama 3 harian hilang. Anjing lama. Terus udah gue dispute. Terus malamnya di grup WhatsApp urusan kerjaan, oh Instagramnya Mas Panji udah balik. Oke. Malam-malam juga kan gue cuma ngecek, beneran udah balik, tapi gue nggak hapus apa-apa. Kalau udah malam gue tinggal tidur, pas gue bangun, pas gue cek, yuk diblokir lagi, diserang lagi. Jadi 3 hari lagi, jadi total semingguan. Gue Tapi gue anggap aja gue libur posting. Benar. Tapi emang ada perbedaan Ji antara warga Twitter, warga Instagram, warga Threads dan Facebook gitu ya. Emang ada bedanya bukan? Ada. Kalau menurut gue ya. Kalau Twitter itu saking jujurnya nakutin, Instagram itu saking palsunya nakutin. Menurut gue ya. Ya, menurut gue. Di Twitter, orang karena bisa berpendapat tanpa harus mikir panjang, kadang-kadang kita bisa lihat pendapat-pendapat yang anjing kenapa gitu banget ya pendapatnya gitu. Oke. Di Instagram, karena album foto ya, atau album video lah kata-kata, yang lu taruh tuh yang bagus-bagus. Sehingga ada nggak masuk akal juga, kadang-kadang lu lihat cewek, nih cewek tiap hari kenapa posting di pantai ya, apakah gak masuk angin? Kan nggak mungkin juga kan nggak mungkin dong. Ada perempuan yang tiap hari ada di pantai atau kalau berenang. Tidak mungkin. Betul. Palsu itu pasti. Yang penting estetik. Betul. Real. Betul. Estetik. Tapi fake itu pasti. Jadi kalau di Twitter saking jujurnya aneh, di Instagram saking palsunya aneh. Kalau di Threads itu gue pikir tuh bakal jadi kayak Twitter tapi versi tahun 2008-2007. Gue pikir awal-awal. Iya. Ternyata enggak juga. Ternyata kalau misalkan teks tuh orang gampang banget kepicu. Cuman algoritmanya beda ya. Algoritmanya Twitter tuh tampaknya lebih memancing kita untuk lebih triggered lah gitu. Mungkin karena lebih panjang usianya. Gue kalau buka thread itu nggak terlalu gampang kepancing untuk posting apa-apa. Makanya nggak aktif gue di situ. Tapi kelihatannya sih isinya migrasi warga Instagram dan migrasi warga Facebook. Yang berarti mau Facebook mau Instagram ketika masuk ke platform yang sifatnya teks doang tuh sama jujurnya sama orang Twitter kayaknya. Kalau Facebook kalau Facebook itu ini ntar jadi masalah lagi nih gue. Tapi di Facebook karena gue nggak main Facebook. Ya betul. Jadi gue nggak tahu. Gue tuh sebenarnya main Facebook, apalagi di New York. Nyaris setiap hari gue buka Facebook. Itu karena masih gede marketnya. Masih gede. Karena 2 hal. Ada 2 grup Facebook yang gue aktif di dalamnya. Satu grup Facebook warga Indonesia di NYC. Biasanya gue posting promo show gue di situ. Kalau gue lagi di manggung di New York. Yang satu tuh nama grup Facebooknya apa ya? Gue lupa deh. Tapi itu info open mic dan info show stand up di New York. Jadi kalau misalnya ada open mic baru, gue bikin open mic nih, gue nyarinya di situ. Atau misalkan gue pengen open mic hari Kamis, gue cek tuh hari Kamis ada open mic apa ya gitu. Jadi gue cukup aktif. Kalau orang Amerika sangat aktif main Facebook. Di Indonesia gue pikir Facebook tuh isinya bapak-bapak ibu-ibu yang kerjanya sebar-sebar berita-berita aneh kan suka gitu tuh. Ada zamannya. Ternyata sekarang ada kayak second rise of Facebook karena Facebook Market. Jadi ada banyak jualan, gue nggak tahu tuh. Second rise. Iya, jadi ada alasan baru kenapa orang pakai Facebook, yaitu si Facebook Market. Jadi orang pada berdagang di situ, pada beli di situ, makanya kembali aktif. Nah orang-orang ini yang marah sama gue, karena banyak yang bilang Facebook udah nggak seperti dulu gitu-gitu. Iya. Cuman ya mungkin ada benar, tapi jangan blok Instagram dan thread saya dong. Ya udah deh. Ya gue mah ya aja lah, udah terbiasa bikin orang tersinggung. Iya, tapi kapok? Enggak lah. Bukannya kapok menyinggung ya. Nggak kapok berpendapat. Itu kayaknya itu resikonya. Iya. Kalau lu mau ngomong apa adanya, resikonya ada yang nggak suka. Udah gitu aja. Ya udah. Padahal gue tuh nggak tertarik gue sama Twitter karena gue takut lagi mabuk. Emang lu nggak punya Twitter? Nggak punya gue. Gue takutnya tiba-tiba gue nggak post yang gue nggak maksud gitu loh. Iya. Memang saya mabuk gitu loh. Iya. Takutnya aja. Nggak mabuk aja kadang-kadang kita suka nge-post sesuatu yang kita nggak maksud. Itu sering sekali kan. Iya. Makanya mending saya nggak usah punya. Gue main Twitter kayaknya dari tahun 2000, mungkin 2007 atau 2008. Gue masih kadang-kadang nggak nebak mana tweet gue yang bisa rame mana yang enggak. Bener gue. Bingung sendiri gue. Aneh lu. Main marahin-marahin. Iya. Tapi pada akhirnya yang paling menarik dari lu Ji, menurut gue konten lu terakhir gue nonton tuh lu pro LGBT. Betul sekali. Itu kan statement yang wow, berani sekali Anda. Tidak. Kok lu berani sih Ji? Enggak sih, menurut gue banyak orang yang pro LGBT. Kalau boleh berasumsi,
Ini masyarakat Indonesia nih, Ya. 20%-nya anti-LGBT, 20%-nya pro-LGBT, sisanya nggak ada masalah. Oke. Diem di tengah-tengah gitu. Tahu dari mana lo? Kalau prediksi gue aja, karena hampir semuanya seperti itu. Oke. Selalu ada dua kutub ekstrim, tapi nggak banyak, tapi berisik. Sama ada kutub santuy, tapi diem-diem aja. Oh, Perasaan gue mengatakan seperti itu. silent majority ya. Betul. Oh ya udahlah. Gue ngerasa Indonesia dari lama tuh sebenarnya nggak ada masalah sama lesbian, sama gay, sama transgender, sama queer, nggak ada masalah. Ya. Orang bukan salah satu, gue sebut dua deh, entertainer terbesar yang kita pernah ada adalah Bunda Dorce dan Tessy. Ya. Itu yang bikin gue sedih. Zaman kita dulu, Iya. Tessy itu kan banci. Ya. Lalu ada aturan tuh, orang nggak boleh cross dressing di TV. Betul. Akhirnya Tessy jadi satpam. Sedih loh. Lucuan waktu jadi banci loh. Benar. Tessy itu lucu banget tuh jadi banci. benar. Pas jadi satpam tuh agak kurus ya. Tapi mohon maaf nih, Pak De, saya tetap merasa Anda lucu. Tapi waktu zaman dia jadi banci, Lucu banget. Lucu banget. Indonesia kehilangan Tessy yang banci. Betul. Kontribusi Tessy yang banci kepada dunia komedi itu mengagumkan. Gue setuju. Lucu banget. Gue setuju. Sekarang kan katanya memang yang pura-pura enggak. Hah, yang pura-pura enggak? Ya maksud gue kalau di TV. Oh iya benar ya. Oh iya benar. Tapi gue tuh dalam hati gue, mereka tahu nggak ya? Mereka tahu orang-orang Ya ada bahwa dia tahu pasti. yang suka di TV, yang ada Salam Ali. Ya. Menurut lu Masyarakat tahu nggak ya? tahu. Menurut gua masyarakat tahu dan gak peduli. Oke. Kan gini ya. Tuh gue ngomong gimana ya Jari? Iya. Bukti bahwa sebenarnya Indonesia tuh biasa-biasa aja dan oke-oke aja dengan LGBTQ. Dari dulu ada acara, ada bancinya, ratingnya tinggi-tinggi aja. Untuk yang percaya rating. Acara apa itu Ya banyak dong. Banyak dong. Banyak kan. Iya, kan nggak ada cowok sulam bibir dong. Gila aja. Iya. Dan acara tinggi-tinggi. Benar. Betul. Gue tuh udah ngasih ngomong, hah? Gak mungkin gak tahu kita. Apalagi zaman waktu itu cross dressing masih diizinkan ya. Ya. Kan karakter bebencongannya kan keluar juga. Betul. Nggak mungkin kita nggak tahu itu. Betul. Kan kita santai-santai aja. Betul. Kok jadi nggak santai? Nah, Menurut lo kenapa? Kok jadi nggak santai? makin kesini orang makin dimudahkan untuk berpendapat. Betul. Nah, ada orang-orang yang punya motivasi lebih untuk berpendapat. Yaitu yang di ekstrim itu tadi. Ya. Karena dia di ekstrim. Jadi intinya antara ekstrim konservatif atau ekstrim liberal gitu ya. Betul. Nah, dua-duanya ini punya semangat, ada insentif untuk rame karena dia terdesak ingin mengubah keadaan. Nah, bisingnya ini jadi diamplifikasi karena dengan Twitter dan Facebook dan segala macam mudah untuk viral. Oke. Kayak orang bilang zaman sekarang orang gampang tersinggung ya. Dari zaman dulu juga orang gampang tersinggung. Ya. Cuman lebih cepat aja disebarluaskan. Jadi karena mereka bersuara, mereka didengar, mereka dianggap banyak, padahal mah enggak menurut gue. Ya. Tekanannya aja jadi gede. Akhirnya gitu deh. Akhirnya pada berisik, lalu cross dressing nggak boleh. Aneh banget dulu ada ini dulu. Esther dulu ada pelawak zaman kita kecil dulu sih. Kita sangkatan gak sih? Gue 32. Wow. Biar satu dekade. Pokoknya gue tanya tasing berdua. Iya, Tessy dulu ada Esther namanya itu juga lucu banget. Tapi maksud gue masa Esther tuh memainkan peran itu. Iya. Just a peran apa in the real life? enggak peran. Oh, peran. Kita nggak usah ngomongin LGBTQ beneran deh. Untuk cross dressing aja tidak boleh itu kan aneh menurut gue. Agak berlebihan lah. Iya. Berlebihan. Masa cross dressing dulu nggak boleh? Katanya gini, soalnya kan takut nanti anak-anak terpengaruh. Nah, baru saya mau ngomong. Loh emang anak-anak kagak punya orang tua? Masa anak-anak lebih terpengaruh Tessy daripada orang tua sendiri? Kan yang aneh orang tuanya dong, bener nggak? Benar. Nah itu dia, jangan salahin Tessy, salah orang tuanya dong. Loh, tapi itu adalah defensif mereka menurut gue ya. Betul. Ya lu mengajarkan sesuatu, kalau itu yang ditonton nanti ditiru dong. Ya makanya orang tuanya tuh harus jelasin. Lah kata orang tuanya juga. Nih, nih ya, gue mau ngasih sesuatu yang gue lihat di, Ya. kayaknya di Instagram. Untuk menguatkan argumen gue. Enggak. Atau kan di kampung-kampung suka ada dangdutan. Enggak. Kadang ada dangdut yang wah ekstrim banget lah. Ini seksi betul. Betul. Ada juga dangdutan bebencongan. Ada. Gua ngeliat ada video, ada orang yang fix confirm udah pasti banci, udah pasti. Ya.
Terus dia joget-joget lentur, gitu-gitu. Iya. Di depannya bocah-bocah jadi ngeliatin. Orang tuanya pada di belakang. Ya, nggak apa-apa tuh. Kampung itu nggak mempermasalahkan anak muda ngondek ini diizinkan untuk terus nari dan segala macamnya. Kenapa? Karena menurut gue nggak masalah. Padahal ada anak-anak kan. Tadi kan argumennya kan nanti anak-anak terpengaruh tuh, ya kan? Tapi anak-anak di kampung itu dibiarin nonton. Tapi ada orang tua di belakang. Betul, karena gue yakin di balik semua itu, dan ini sering terjadi di banyak kampung-kampung karena privilege gue salah satunya adalah berteman dengan banyak sekali orang. Itu yang terjadi adalah ketika nyampe rumah, kamu katanya harus nonton si Anu panggung ya, jangan diikutin tuh aneh gitu. Udah itu peran orang tua kepada anaknya untuk kasih tahu bahwa kalaupun anaknya sempat terpikir kocak juga nih orang sama orang tua itu, gak usah digituin ya, itu aneh. Terlepas dari dia bener aneh atau enggak, tentu ini tidak ramah SJW pernyataan ini, tapi maksudnya orang tuanya punya influence atas anaknya. Setuju. Jadi untuk orang yang bilang nanti anaknya terpengaruh sama bebancian ini, kan kita bertanya-tanya, emang lu jadi orang tua tuh gimana? Kok influence lu atas anak lu kalah sama influence anak ini atas banci? Betul, ya kan? Betul. Jadi orang itu lebih sering nunjuk sekitarnya terhadap kesalahan yang terjadi, ketimbang nunjuk dirinya sendiri. Nah ini yang menurut gue terjadi. Buat gue, kenapa gue getol banget ngomongin ini? Karena gue kenapa lu getol banget sih ngomongnya? Buat gue, perilaku jahat yang banyak orang lakukan terhadap teman-teman LGBTQ, dan gue definisikan perilaku jahatnya, biar jelas nih. Memukul, menghardik, memburu, mensweeping, semua ini dasarnya itu oleh mereka katanya agama. Dan mungkin benar, tapi gue punya keyakinan yang berbeda. Gue percaya sikap itu terhadap kaum LGBT itu bukan karena agama. Karena kalau memang dasarnya agama, ada banyak kok dosa-dosa lain yang dilakukan oleh banyak orang lain, tapi kok sikapnya beda gitu. Kayak, jangan dong, kita mesti habisi gay. Kenapa? Karena dosa. Lah itu ada orang coli, lu diemin aja, coli kan juga dosa. Nggak pernah gue ngeliat lu mukul orang coli, lu coli ya? Gitu kan. Aduh, nggak pernah gue nggak pernah lihat tuh orang dok, sweeping kosan, dok lagi coli di dalamnya. Nggak ada kayak gitu. Iya. Ada orang bohong sama orang tuanya, ada orang nggak puasa. Gue nggak pernah ngeliat lu sweeping segitunya. Sebagaimana lu menyakiti, berburu, dan menghabisi kaum gay. Sering bilang, itu karena itu adalah kaum yang dinistakan oleh Allah. Tapi kan kaum yang dinistakan oleh Allah kan bukan cuma kaum gay doang. Betul, kaum gay juga. Tapi ada kaumnya, kalau nggak salah ya, gue takut salah, tapi kaumnya Nabi Syuaib. Yang itu namanya kaum Madian kalau nggak salah. Yang kena azab oleh Allah karena berdagang dengan tidak adil. Jadi karena dagangnya curang, nipu lah ya. Iya, nipu lah, dagangnya nipu, dikasih azab sama Allah. Dikasih suhu cuaca yang sangat panas, lu kabur ke dalam rumah pun tetap kena panas, sampai musnah gitu. Diazab pakai global warming tuh kelihatan aja. Nah tapi itu ada azab diberikan kepada kaum itu, tapi sikap lu beda. Maka gue berasumsi kayaknya ada hal lain yang membuat lu bersikap seperti itu. Ya mungkin alasan yang lu gunakan agama, tapi menurut gue karena benci. Lu benci sama kaum itu, dan dasar kebenciannya apa? Adalah takut. Takut apa? Takut sama orang itu. Dan dasar dari takutnya adalah nggak tahu. Karena dia nggak kenal dan nggak tahu, jadi takut jadi benci jadi menyakiti. Pernah nggak lu takut sama area tertentu di rumah lu? Mungkin yang nonton pernah. Jadi ada area di rumah lu takut ke situ. Antara loteng atau basement, atau ada satu pojok di rumah lu, takut lu ke situ. Udah nggak pakai gitu. Betul. Kenapa lu takut? Karena lu jarang. Titiknya tuh dingin, gue sebutnya dingin, nggak hangat, nggak banyak aktivitas di situ. Karena nggak banyak aktivitas di situ, lu nggak familiar di situ. Karena lu nggak familiar, lu nggak kenal. Nggak kenalnya itu yang bikin lu takut, dan takut akhirnya bikin lu benci dan malas ke situ. Itu dasarnya. Menurut gua banyak kebencian terhadap kaum gay yang betul-betul menyakiti. Orang menyakiti itu datang dari benci, bencinya itu dasarnya takut datangnya dari tidak kenal. Jadi kalau argumen gue itu benar, maka gua rasa kontribusi gua untuk menghilangkan kebencian itu adalah dengan jadi jembatan mereka dengan teman-teman gay gitu. Karena yang ini ibarat mereka hidup di dua pulau, nggak pada saling nyebrang nih. Yang di pulau LGBTQ nggak berkenan untuk nyebrang dan menjelaskan dirinya. Yang ada di pulau kaum Islam ini nggak ada yang nyebrang untuk mencoba mengenali gitu. Karena fix
Tapi kalau argumen untuk apa mengenali kaum ini, orang ini dilaknat? Supaya lu nggak benci. Lu boleh benci kegiatannya misalnya, tapi kan jangan benci orangnya dong. Oke. Bener dong. Bener. Gue punya teman Abdul Arsyad, dia juga nggak setuju LGBTQ. Ya. Tapi dia nggak setuju menyakiti dan memukulinya. Oke. Popon Kerok aja, stand up comedian yang katanya anti LGBT, yang diserang dan bahkan kena cancel karena secara terbuka mengaku LGBT. Ketika gue tanya sama dia, lu takut atau benci LGBT? Dia bilang, gue benci dan takut LGBT. Tapi apakah lu setuju pemukulan terhadap mereka? Oh enggak, jangan dipukul, jangan dibunuh. Dosa mah dosa mereka gitu. Nah, gue juga, buat gue, spektrum sikap orang terhadap LGBTQ yang paling bermasalah itu yang di sini tuh, yang menyakiti, yang membunuh, yang berburu. Nah ini yang gue khawatirin. Nah ini yang pengen gue hilangkan. Jadi kalau ditanya kenapa harus berburu, ya supaya lu nggak benci. Ya, karena kalau lu benci, lu jadi menyakiti. Betul. Lu nggak setuju juga boleh. Bisa dong nggak setuju tapi nggak takut. Betul. Artinya bisa aja nih, seseorang yang sangat taat dengan nilai-nilai Islam, duduk berseberangan dengan seorang gay, nggak kenapa-napa, nggak setuju, tapi nggak kenapa-napa gitu. Iya. Itu doang yang gue cari di Indonesia. Sulit. Sangat sulit. Kenapa Sangat sulit. menurut lu? Kenapa? Karena orang Indonesia nggak seneng ngobrol. Pada kenyataannya, nggak seneng ketemu, bener. Mereka lebih memilih untuk merasa benar ketimbang menjadi benar. Menurut gue orang di Indonesia banyak seperti itu. Karena untuk menjadi benar, lu mesti konfirmasi kebenaran yang lu yakini dengan kebenaran yang orang yakini, dengan resiko jangan-jangan lu yang salah. Oh, I see. Kalau merasa benar, lu nggak mesti konfirmasi. Gue ngaku aja benar, gue benar kok. Iya Kan? Nah orang tuh nggak mau tuh, karena orang takut salah. Orang takut ada di posisi yang salah menurut gue. Tapi sulit sekali sih kalau dipikir-pikir. Sikap orang terhadap kaum gay itu yang membuat mereka diperlakukan tidak adil, karena secara KTP mereka orang Indonesia. Ketika pilkada, pilpres, suaranya dipakai. Betul. Pajak duitnya diambil. Betul. Giliran pajak gue dianggap orang Indonesia. Giliran pilpres gue dianggap orang Indonesia. Tapi giliran gue mau hidup, gue dinista, diburu, diancam, seakan-akan gue bukan bagian dari Indonesia. Gimana sih? Tapi itu bisa disembuhkan karena ada satu statement lo yang mau pakai siraman agama pun juga nggak mempan gitu. Iya. Emang nggak mempan? Nggak mempan. Kan kita punya banyak kan pergaulan kita luas dong. Cukup luas. Iya. Sehingga kita tahu ada teman-teman kita yang gay, ketika disiram agama, tetap gay, tapi soleh. Walaupun definisi soleh itu mungkin tidak gay ya, gue juga. Tapi lebih ke rajin sholat gitu maksudnya. Jadi secara gue tahu persis, gue punya banyak teman-teman. Ya, me too. Sebenarnya gue juga sampai gini. Gue pernah ngeliat satu, gue lupa ya. Gue lagi explore Instagram. Dia memakai potongan lu waktu kayak, wah, mohon maaf Rifan gini. Kalau Anda bilang disiram agama itu. Oh, gue tahu dia siapa, Bang Kev. Bang Kevin. Oh iya. Dia juga punya argumen kayak itu emang sudah kewajiban kami untuk menyiram, jadi Anda jangan melarang. Iya, gue nggak ngelarang, gue cuma bilang nggak ngaruh gitu. Gak ada yang ngelarang, boleh lu mau nyiram agama karena lu ngerasa kewajiban lu, nggak apa-apa, gue nggak ngelarang. Cuman gue mau bilang nggak ngaruh. Udah gitu doang aja. Karena itu tuh bukan sesuatu yang bisa disembuhkan. Kan kita mikirnya gitu kan, nakal disiram agama. Sembuh kok. Aneh-aneh aja, lu jangan aneh-aneh deh. Makanya ada yang bilang gini, gay itu nular. Kagak ada gay nular. Kalau gay nular, gue udah gay dari kapan tahu kali. Gue bergaul sama gay dari kapan tahu, gue udah jelas. Ibarat kata disodorin pantat, sering banget gue tuh. Gak ada gue yang kayak gitu-gitu. Kita kan syuting film juga makeup artist banyak ya. Iya dong. Nah, gue bahkan pernah ciuman sama cowok. Di film Comic 8 Casino Kings, gue cuma nama Bagus Netral. Dan lu menikmati itu ya? Enak aja. Lu mesti trauma sama kumisnya tuh. Dulu di growok kumis Bagus Netral loh. Itu kan, untuk yang lupa, itu tuh film Comic 8 Casino Kings tuh gue ciuman sama Sofia Lachuba. Cuman, ternyata ini masih jadi masalah berantem sama istri gue, jadi gak usah dibahas itu. Masih jadi masalah berantem. Bagus Netral aja deh. Itu tuh jadi di film itu ceritanya gue ciuman karakter gue, karakter saya bukan saya. Karakter gue ciuman sama karakter Sofia Lachuba. Cuman nih belakangan gue tahu bahwa Sofia Lachuba tuh operasi plastik, aslinya tuh Bagus Netral. Jadi gue flashback membayangkan gue ciuman sama Bagus Netral. Nah orang tuh banyak yang fokus sama Sofia Lachuba, gimana rasanya
cuman House of Villa Juba, kata gue. Sejujurnya sih gue udah lupa ya. Gue lebih trauma sama cuman dengan bagus netral aja itu, karena kumisnya itu mau diginiin kumis gitu, ngok gitu kayaknya. Gak bisa lupa gue. Ngerauk gitu ya? Iya, dan itu pun tidak membuat gue jadi gay. Ya. Terus dia bilang, tapi gue ada temen cowok kenalan sama gay terus jadi gay. Ya itu mah emang udah bakat meletek pas ketemu yang satu selera. Bener dong. Gue juga punya teman, gue punya teman punya pacar. Gue kenal cowok ini, gue kenal cewek ini. Ya. Lalu cowok ini selingkuh sama cowok dan jadi gay. Emang ada dunia itu ya? Wish, sosokan lu, setan. Yang ini bingung, salah gue apa ya, Ya, gitu ya, kan? ya, ya, Gue bilang bukan salah lu. Ya. Emang dari dulu juga kita udah curiga nih orang banci. Anting di kanan, kelingking cincin di kelingking. Senangnya Mariah Carey. Saya di kelingking cincin. Iya tahu gue. Ya, tapi gini, tetap ada apa ya Angie ya? Tetap ada problematika kayak gua nggak tahu ya. Mostly people menganggap itu bisa disembuhkan lewat religion. Face it, motherfucker, gitu Iya. loh seolah-olah. Masa orang Islam ngomong fucker? Gila lu. Enggak, orang Islam. Parah lu. Orang Kristen. Lu gila kali lu. Enggak. Lu kan lu tadi lagi jadi orang Islam. Face it, motherfucker. Enggak, itu gitu. gue lagi menjadi onat. Oh iya. Menurut gue masih banyak anjing gue kenal juga lagi. Itu tidak mewakili siapapun ya. Cuman Ya. menurut gue Indonesia itu, jangankan Indonesia deh. Gue pernah berdebat sama bapak gue. Menurut bapak gue pun itu bisa disembuhkan gitu loh. Itu bisa. Itu disease apa sih namanya? Penyakit. Jadi itu bisa disembuhkan entah lewat kebanyakan sih lewat agama emang, maaf nih. Itu yang dia yakini. Mungkin karena bukti yang dia lihat adalah ada orang ketahuan dia gay, terus disiram sama agama, lalu orangnya berubah dan katanya jadi nggak gay. Ya katanya. Padahal, Waduh. Ya. dalam banyak kasus Ya. dia hanya berpura-pura dia sudah tidak gay. Emang ada? Padahal Ya. dia melakukan itu demi ketenangan masyarakat dan terutama keluarganya. Oke. Nah, yang mana membawa gue ke poin satu hal tentang teman-teman kaum gay yang gue nggak setujui. Ya. Perlu gue state juga. Ya. Karena nggak adil kalau gue hanya ngomong satu sisi tapi gue nggak ngomong seberang. Gue tetap nggak setuju hanya karena lu ingin menenangkan keluarga lu, lalu lu pura-pura straight dan bohongin perempuan. Kalau itu jahat kalau Itu jahat. Ya. Mendingan kalau lu gay, lu cari teman lu yang lesbiola, lalu lu menikah. Sama-sama tahu. Karena lu ditanya sama orang tua lu, ya gue juga ditanya sama orang tua, udah kita nikah aja. Ya ada di Indonesia kayak gitu. Ada kok. Bener. Kok Saya- mata anda begitu? Saya sih tahu ya siapa. Iya, mendingan gitu. Ya, Daripada ya, dia bohong karena gue punya cukup atau terlalu banyak Ya. kenalan dekat perempuan yang nggak tahu ya, ada banyak cewek gaydarnya nggak nyala aja. Ya. Dan Sehingga- menurut gue itu jauh lebih jahat sih. Jahat itu. Jahat. Jadi gue dukungnya LGBT untuk tidak dipersekusi, untuk tidak dipukul dan segala macamnya. Tapi hal-hal kayak gitu juga bukan berarti gue menutup mata. Itu tuh praktek yang gue gak setuju. Jangan lalu bohongin anak baik-baik. Ini perempuan gaydarnya emang gak ada dari lahir. Dia Iya. gak bisa ngelihat kalau lu ngondek. Setuju gue. Terus udah gitu tiba-tiba lu bohongin hanya karena lu pengen membungkam yang lain. Kalau mau bikin kontrak aja. Lu Ya. ketemu, misalkan lu dipandang masyarakat. Ya. Terus masyarakat mempertanyakan, kau udah umur segini nggak nikah? Ya kontraknya ada perempuan Uzbek, kontrak aja. Nikah, masyarakat tahu, terus anggap aja berantem, terus cerai, gimana dia ke Uzbek? Gak apa-apa kan, menurut gua. Ya. Karena nggak ada yang disakiti. Ya. Ada yang dibohongi, Ada. banyak bener yang dibohongi. Tapi kan dia nggak nyakitin si perempuan ini, karena perempuan ini tahu. Oh, Ya. saya mau membantu. Ya, benar. Gue Si Tapi gini Ji, yang jadi bumerang menurut gue ya, karena ini sesuatu yang lumrah ya, memang banyak kaumnya. Menurut gue kita harus akuin banyak sih, nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Banyak bener. banget. Banyak. Nah, gue tuh ngeliat case di Amerika, saking banyak ya, akhirnya jadi rumit. Karena menurut gue kaum ini pun, gue nggak bisa ngomong nggak tahu diri ya. Kaum ini lama-lama menjadi Berarti maksud lu nggak tahu diri. Kenapa? Bukan, kaum ini lama-lama gini, oke lah, kalau lu suka sama sesama jenis lu, ya udah urusan lo. Itu buat gue urusan lo ya. Lu mau sama cowok urusan lo, sama cewek urusan lo, bukan urusan gua. Cuman lama-lama mereka mulai naik level,
gue ngeliat case ada satu transgender yang dari laki ke perempuan dan menjuarai sebuah kejuaraan Olimpiade kalau nggak salah. Ya. Kan itu jadi confusing ya. Dan perempuannya protes dong. Itu kan dari menurut gue itu berawal dari kita membiasakan diri. Ya udah nggak apa-apa, cowok sama cowok, cewek sama cewek. Which is salah. Tapi karena banyak, ayo udah dia selalu. Cuma kan ini kan jadi naik lagi dan rumit. Dan gue liat di berita jadi rumit banget. Iya. Itu gimana pendapat lo? Ini kan gara-gara pikiran pola kayak lu. Kira-kira kayak gue. Iya dong. Lo kayak udah biasa aja gitu loh. Iya. Nah, lama-lama kan jadi rumit nih. Ada Iya. juga masa sih kita ke kamar mandi perempuan tiba-tiba ada yang kencing berdiri. Mereka juga protes. Ini kan karena kita biasain gitu kan. Ya udah lah, orang akhirnya jadi melebar. Apa pendapat? Gue rasa sih dalam masa-masa seperti ini akan perlu untuk terus terjadi diskusi biar kita bisa sama-sama tahu dalam tanda kutip aturan mainnya mau kayak apa. Oke. Tapi yang paling penting adalah kesediaan untuk dialognya. Dialognya harus jalan terus. Karena kalau nggak selesai-selesai. Itu juga yang gue inginkan kan. Gue kan ingin jadi jembatan. Betul. Supaya karena lu nggak mau nyebrang, ya udah gue cerita dari pulau ini ke pulau ini, yang dari pulau ini gue cerita ke sini. Ya. Udah, gue pertemukan. Nah, dialog itu perlu terjadi biar kita sama-sama bisa jelaskan aturan mainnya. Karena kayak kalau dalam olahraga, gue juga terus terang masih bingung juga. Bingung dong. Kalau gue posisinya adalah Coba kalau lu perempuan, tiba-tiba ada transgender yang genetika laki-laki, right? Tiba-tiba dia juara. Lu perempuan nih, lu bete nggak? bete, apalagi kalau olahraganya UFC. Kan? Bernama bete dong, karena kan lebih kuat dong. Iya dong. Iya. Lu bete dong. Bete gue. Oke, Nah, dan itu yang terjadi. Jadi itu kalau nggak salah nama atletnya tuh Mia Thomas kalau nggak salah. Iya. Tapi protesnya tuh datang dari seorang perempuan. Dia bilang gue dari SD, SMP, SMA berlatih renang, masuk timnas, masuk kejuaraan nasional. Lalu gue masuk 2 besar. Setelah gue berjuang 2 besar, tiba-tiba ada orang baru berapa bulan masuk ke dalam bursa. Dia bilang, gue tuh dari kecil tuh dengan angkatan gue tuh tanding mulu. Jadi gue tahu tuh siapa-siapa aja yang ada di angkatan gue. Giliran angkatan gue masuk usia senior, tiba-tiba ada orang nih baru nih, namanya Mia Thomas atau siapa, baru 8 bulan, belum apa-apa, seri sama gue. Itu kan dia akhirnya seri kan? Seri, tapi demi wokeness, akhirnya yang di podium cuma satu ini, yang belakangan diketahui sebagai transgender. Terus si perempuan ini ngerasa, ya nggak adil dong, gila lu. Lu di laki-laki tuh bahkan nggak masuk 100 besar loh. Gue ini 2 besar nasional, tiba-tiba lu masuk ke perempuan, menyanyiakan perjuangan gue. Nah, di sini gue ngerasa, ini pendapat gue ya, tapi mungkin pendapat gue ini ya layak untuk didiskusikan lebih lanjut. Kalau menurut gue, you can identify as anything. Nah, itu gue nggak salah. You can what? You can identify as anything you want, but you cannot be. Oke. You can never be. Menurut Gitu. lu gini, menurut lu gue bisa mengidentifikasi gue sebagai kucing? Boleh. Sumpah lu? Orang gue aja mengidentifikasi diri gue sebagai ganteng, mau ngomong apa lu? Saya ganteng. Kalau Orang gua nggak setuju lebih dia mau ngomong apa? Oke, Menurut jadi- gue ganteng. Jadi lu setuju kalau orang mengidentify diri mereka semau mereka? Iya, gue terserah menurut gue. Ah, masa sih? Iya. Dan itu mereka salah tuh. Nah, di Misalnya Indonesia, gue bilang, gue kuda, Nji. itu serah lu. Menurut gue sih enggak. Tapi masa gue bungkam kau. Gitu, masa gue gitu. Tapi gue atau gini deh. Gue cowok nih ya. Gue cewek, bodo amat. Gue akan kencing di kamar mandi perempuan. Gue kencingnya berdiri. Bodoh. Iya. Gue ngerasa gue perempuan, padahal gue bukan. Iya. It's fine. Buat gue terserah. Oke. Tapi lu harus mampu mengatasi konflik sosial lu sendiri ketika ada perempuan yang nggak bisa terima. Intinya mah aku untuk ngomong apapun yang lu mau, gue terserah. Oke. Terserah menurut gue. Di sini ada yang identify themselves as soleh. Banyak banget tuh mengaku soleh, banyak. Ada yang identify sebagai bad boy. Ada yang identify banyak. Lu bisa mengidentifikasi diri lu jadi apapun. Bahkan ada perempuan kulit putih mengidentifikasi diri dia sebagai kulit hitam. Mungkin itu pernah. Dan menurut lu itu fine. Menurut gue terserah. Kocak. Tapi terserah. Ya benar. Iya dong. Itu Kocak terserah. dong. Kocak dong. Iya, kan? Orang kulit hitam yang ngerasa, apa sih lu gak jelas banget gitu. Buat gue terserah. Ya. Cuman secara fisiologi, secara hormon, kalau seorang laki-laki kemudian mau bilang dirinya perempuan, untuk bertanding di beberapa cabang yang sifatnya fisik gitu ya, kayak tinju, gulat, renang,
basket atau bola, lu harus memastikan dan mungkin suatu hari ada kayak lembaga yang memastikan secara hormonal dan fisiologis emang udah lebih dekat ke perempuan daripada ke laki-laki. Oke. Ngerti maksud gue kan? Iya. Untuk jadi laki ada terapi hormon, untuk jadi perempuan ada terapi hormon. Betul. Dan terapi hormon menjadi perempuan itu mengurangi banyak ciri fisik dan keunggulan atau kelebihan fisik dari cowok supaya lu lebih mendekat ke identitas cewek sesuai dengan yang lu inginkan. Oke. Mungkin suatu hari akan ada lembaganya yang mesti menentukan itu. Kalau misalkan si transgender ini mau tanding di sini. Nama lembaganya kira-kira apa sih yang lucunya? Asosiasi pengukur keprempewian. Gue gak tahu namanya apa. Kalau dari lembaganya lucu dong. Namanya lucu ya. Iya. Abis itu kalau misalnya dia bilang, aku ingin kerja di asosiasi pengukur keprempewian ayah gitu. Apa itu? Itu adalah lembaga yang sangat woke. Gue nggak tahu sih itu apa. Di sisi lain untuk lomba-lomba yang mungkin tidak butuh terlalu banyak aspek fisik, seperti catur, atau cabang bridge, atau bahkan acting mungkin ya. Gue nggak tahu deh. Gue nggak tahu apakah perlu dibagi best female actor, best male actor. Tapi mungkin ini sesuatu yang masih diinginkan oleh aktor-aktornya ya. Karena dengan dipisahin, ruang tandingnya jadi lebih gede untuk lebih banyak perempuan. Takutnya ketika digabung jadi satu, ruang tandingnya jadi dikit. Karena, ya, ngerti ya. Jadi sebenarnya harus ada affirmative action, menarik lebih banyak talenta-talenta perempuan gitu. Jadi, ya gue nggak tahu, tapi untuk gue saat ini, lu bisa identify sebagai apapun dan lu agree ya. Iya. Tapi lu nggak akan seperti itu. Betul. Gue ada temen nggak mengidentifikasi dirinya sebagai Pokemon. Ada. Ya, kocak sih dia, tapi ya udah tetep. Oke, itu kan akhirnya menjadi baru-baru ini gue sempat, menurut gue ini paling gokil ya. Matty, 1975. Betul. Tiba-tiba dia datang ke sebuah negara, mabok, kan, rockstar, dan dia mencerita sebuah government yang dia diundang. Tapi kan posisinya sama ya, dia diundang, yang ini juga ngundang gitu loh. Dan dia ngerasa term and conditionnya aneh banget kalau ada negara yang mengatur, katanya titik dan otak mereka. Langsung pada. Dan dia di-ban gitu. Lu aneh ya menurut lu? Siapa yang aneh? Semuanya aneh. Menurut gue ya. Iya. Negaranya aneh. Negaranya aneh. Promotornya aneh. Kalau gue jadi promotor, masa gue nggak tahu 1975 kayak gitu? Kalau gue orang lain yang nggak jelas, wajar aja gue ngeblank nggak tahu 1975. Tapi masa promotor nggak tahu faktor risikonya, apalagi belakangan setelah gue sadari, ternyata si Matty Healy dan 1975 ini emang kelakuannya gitu mulu. Jadi kan sebagai promotor kan lu mesti harus tanggung jawab terhadap resiko kan. Apalagi dia mesti bertanggung jawab sama brand, musisi lain dan segala macam. Acaranya akhirnya jadi cancel. Kasian banget. Promotor aneh, dianya juga aneh. Cuman dianya juga aneh. Dan dia ngaku salah kan. Matty Healy bilang, saya salah juga sih, saya nggak ngecek saya mau manggung di mana. Kan dia ngomong gitu kan. Dia ngomong gitu. Dia juga aneh. Lu mau pergi ke sebuah negara nggak ngecek dulu kan aneh kan. Kayak nggak tahu aja ada negara-negara yang konservatif kan gitu. Betul. Jadi semuanya tuh menurut gua aneh. Di negaranya juga aneh. Dianya aneh semua lah, aneh semua. Jadi untuk kita yang terpapar sama banyak jenis seniman, banyak jenis musisi, kelakuannya nggak aneh. Kelakuan mau ngelawan tempat dia manggung itu nggak aneh. Mungkin lu pernah ngelakuin, gue juga pernah ngelakuin. Jadi gue ngerti ada kelakuan seperti itu. Gue bahkan belakangan tahu bahwa Matty Healy itu nggak beneran gay. Emang aneh aja kelakuan juga ciuman. Emang aneh. Jadi ya itu kan saking ingin ngelawan kan. Masa gue nggak boleh sini ciuman, tuh ngomong apa lu gitu kan? Gitu kan. Iya. Dalam spiritnya spirit ngelawan kan. Yang paling salah dari dia adalah dia mengkritik government ya. Kenapa lu ada peraturan itu? Nggak salah juga kalau menurut gue. Sumpah lu? Nggak salah juga. Itu terserah dia lah. Cuman dia nggak bisa main nyerempet-nyerempet terus ketika ketabrak drama. Itu aja maksud gue. Ya. Kan lu mau main gitu, mau main beresiko, ya nggak apa-apa. Tapi masa ketika lu kena ban terus gitu lu, wah parah nih negara. Gimana sih lu? Kan lu main nyerempet. Ngerti nggak maksud gue? Itu aja prinsip gue. Iya. Dan ini prinsip yang gue dapat daripada Indro Warkop. Dia bilang kalau lu mau main yang nyerempet-nyerempet, pas nabrak jangan drama. Itu prinsipnya dia. Dan benar, udah gitu aja menurut gue. Kalau gue mau ngelawan tempat gue manggung, ketika gue kenapa-napa, ya udah gue terima aja. Dan memang itu sering terjadi. Tapi ya udah, gue tahu resikonya orang gue yang ngelawan. Gitu. Makanya lu mau bikin tour Hiduplah Indonesia Maya.
Ya itu salah satu bentuk perlawanan, keresahan. Oke. Tanggal 12, 13, 17 nih ya. Betul. Nah, materinya masih sekitar ini yang kita obrolin. Kurang lebihnya iya. Tapi katanya ada politiknya juga. Betul. Oke. Jadi Hiduplah Indonesia Maya itu kan nama podcast gue, nama senior gue. Iya, iya. Gue bikin festivalnya. Festivalnya itu sebenarnya festival yang isinya ada stand up komedinya oleh komedian-komedian yang gue pilih, yang gue tunjuk. Ada talk show dan ada monolog kebangsaan. Oke. Nah ini oleh gue. Monolognya judulnya Sampai Akhir Menutup Mata. Mau ngomongin soal Indonesia. Ya. Dan Kenapa mulut mata ya? kan itu kan dari lagu tempat berlindung di akhir di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia yang lagi ngomongin Indonesia tanah air beta tempat Emang berlindung. Indonesia kenapa? Dari mana nih kita mulai? Indonesia kenapa? Indonesia punya menteri yang bersidang dengan 2 orang aktivis. Oke. Yang menurut gua jadi presiden yang buruk. Tentu saya ngomongin Luhut Binsar Panjaitan terhadap Haris dan Fathia. Ya. Menurut gue ini aneh sekali. Aneh sekali ketika ada menteri dikritik lalu dituntut di persidangan. Oke. Presiden ini buruk. Jangan-jangan kritikannya juga bukan kritikan, tapi tuduhan. Ya kalau memang tuduhan, buktikan aja enggak. Apa susahnya? Oke. Misalkan gue bilang, Onat gila. Buktiin aja nggak gila, selesai. Kalau misalkan Onat sampai karena Haris dan Fathianya kan gini, Haris Fathia kan mengungkap fakta tentang Luhut Binsar Panjaitan. Dari laporan yang dilakukan oleh 7 atau 8 NGO, ada jenderal-jenderal TNI yang berbisnis di Papua. Oke. Salah satunya katanya indikasinya Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan responnya, wah parah lu fitnah. Fathia dan Harisnya, yaudah kalau gitu lurusin. Luhutnya bilang, nggak mau saya tuntut Anda di persidangan. Ngapain dituntut? Buktiin aja. Enggak, tuntut di persidangan. Loh, Bapak berbisnis atau tidak? Tidak, ya udah buktiin. Enggak, sidang. Sekarang kalau misalkan emang lu pro demokrasi, pro untuk mendengar dan membiarkan orang mengkritisi lu, terlepas dari benar atau tidak, ya buktiin aja kalau misalkan lu enggak. Nah, kalau buktikan di persidangan aja? Ya buat apa? Gini, presidennya buruk ketika menteri menyidangkan rakyat lalu rakyat itu di penjara. Kelak akan nggak berani orang ngomong. Oke. Dulu kita punya presiden yang kalau lu cerita nih, gue mau tarik mundur dikit. Lu tau kan betapa orang bilang enaknya zaman Soeharto, gitu kan? Salah satunya. Nggak tahu. Oh ya oke. Enggak, Enggak, tapi omongannya adalah, lihat sekarang menteri-menteri pimpinan partai pada ditangkepin korupsi. Zaman Soeharto nggak ada. Loh, zaman Soeharto itu bukannya nggak ada. Ada, tapi nggak ketahuan. Ada, tapi nggak dibahas. Ada, karena setiap kali ada media yang liput, medianya dibredel. Bubar medianya. Sampai-sampai baru setelah Soeharto turun, ada menteri namanya Bob Hasan, ketahuan korupsi. Pas dihitung rupiahnya, angkanya saking banyaknya, gue aja bingung cara bacanya gimana. Ini angka berapa sih, banyak banget. Karena dulu setiap kali ada yang mau mengkritisi pemerintah, ditangkap. Sekarang ada menteri, Menko bahkan, Luhut Binsar Panjaitan dikritik. Kalau dia kemudian menuntut orang yang di penjara, lah terus ngapain kita jauh-jauh nurunin rezim yang ngelakuin hal yang sama? Udah jauh-jauh kita turunin rezim itu. Masa berapa tahun kemudian kita balik ke jenis yang seperti itu? Itu baru satu. So kita punya polisi jenderal pula bunuh orang, lalu janjian sama polisi lain. Janjian. Lu polisi bukan sih? Lu penegak hukum kan? Sekarang kita pengokin dulu yuk. Kita janjian gitu. Polisi abis bunuh polisi, janjian obstructing justice gitu, menutup kebohongan. Ada polisi yang diindikasi jualan narkoba. Ada ya? Ada ya? Aduh, ada banyak banget hal yang aneh di Indonesia. Itu yang lo stance dalam dalam acara ini. Betul. Okay. Gue mau ngebahas soal begitu banyak masalah di Indonesia. Gue mau ngebahas kenapa dia jadi seperti itu. Dan gue mau ngebahas bagaimana caranya untuk memutarbalikkan itu. Dan kenapa kita justru megang peran penting di situ. Jadi di akhir racauan gue dan omelan gue dan segala macamnya ada call to action. Gue nawarin sebuah solusi. Boleh lu ambil, boleh nggak lu ambil, terserah. Tapi kalau lu mau ambil, ini caranya yang gue tawarkan. Kalau lu percaya ini benar, ayo kita jalan. Itu aja yang mau gue bahas di Festival Hiduplah Indonesia Maya tersebut. 12, 13, 17. Ya, 12 di Surabaya, 13 Jogja, 17 Agustus di Hari Kemerdekaan dilakukan di Jakarta. Kenapa 17 Agustus? Pas banget soalnya kita mau ngomongin Indonesia.
ketika Indonesia merdeka. Pas kali timingnya. Itu gue kebayang, gue lagi bayangin aja gitu acaranya. Ya, gue juga ngerasa gue juga nggak tahu sih apa yang akan terjadi. Karena gue nggak pernah bikin monolog. Bikin monolog, bukan stand up ya. Kalau stand up sejam gue sering. Ya, ini monolog ya? sejam nih. Ya. Karena di situ akan marah, akan sedih. Jadi Prediksi ini orang kayak akan podcast nangis. offline gitu ya? Agak gitu, tapi Oke. durasinya sejam. Tapi connecting langsung. Itu yang gue tuh bisa bikin podcast sejam tuh bisa. Ya. Tapi nggak sama dengan ngomong sejam di depan orang gitu. Gue bisa ngeliat respon mereka, gue bisa tarik respon mereka, gue bisa denger respon mereka. Itu yang ingin gue capai di monolog kebangsaan ini. Wah, gue 17 harus datang nih, kabarin gue. Ah, bohong. Enggak lah, kita libur Lu 17. pokoknya jadi MC di Istana Merdeka lu. Lucu bener ya jadi. Ona jadi MC di Istana Presiden. Lucu ya? Lucu pasti. Lucu. Waduh, itu baru presiden rock and roll tuh. Ya bener gak? Kalau presiden ini bener rock and roll, Meti mah lewat sama gue. ya gak ada masalah. Nanti Hili mah gak ada apa-apanya. Gue doain Onat suatu hari jadi MC di acara 17 Agustus Istana Presiden. Baru tuh gue percaya presiden rock and roll. Kemarin sih kayak main imut udah gue. Oh iya? Udah. Wah, gokil sih, keren sih. Udah di situ ya. Keren. Tapi kalau bisa 17 kayaknya jangan deh gitu. Ya, kalau bisa ditawarin, Enggak deh. Tahan dulu. yakin lu? Takutnya kayak Meti bro. Lah emang lu mau ngapain, mau ciuman sama Pas Pampres? Aneh bener. Enggak kan? Saya sedang ada di acara presiden. Katanya di sini saya diatur siapa yang mesti saya cintai. Pas Pampres, syuk, sini bentar. Disedot. Pas 17 Agustus lagi ya. Yoi. Wah, bubar bro. Iya. Berarti tiketnya bisa dibeli mana sih? Ada aplikasi namanya Tip. Diunduh aplikasi Tip, beli tiketnya di situ. Termasuk yang gua hampir lupa, yang Jakarta ada live streamingnya. Oke. Jadi untuk kota-kota yang gak gue datengin, beli tiket live streaming untuk show Jakarta 17 Agustus. Ntar lu, beli tiket live untuk nonton live streaming juga harus beli ya? Ya di Tip, betul sekali. Tip. Aplikasi Tip namanya. Oke. TIP. Download dulu. Ya download appnya, beli tiket di situ. Oke. 12, 13, 17 Agustus. Congrats man, gua gak sabar. Sukses terus Ji. Terima kasih banyak. Gokil Ji. Gue doain dalam doa gue, dalam sholat gue. Gue doain lu jadi MC di Istana Presiden tanggal 17 Agustus. If you're gonna push me, I'm push you back. Ih, keren. Kata Meti. Lu juga. Enggak kalau gini. If you Iya. push me, oke, Ya. ayo mundur. Padahal kan lu bisa melawan tidak langsung dengan cium Pas Pampres. Rusa, ada banyak rusa di Istana Presiden. Rusa dicium. Rusa bunyinya gimana sih? Besok beritanya Onat mencium rusa di Istana Presiden. Fotonya gitu. Kayak gitu. Tinggi sih.